Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari hantu yang ada di Arab sampai ke roh anak kecil yang terekam, berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-15. Setelah pesan berikut ini. PSBB guys di Jakarta lagi, ini artinya mau nggak mau banyak bisnis yang mulai tergerus, tertutup, dan pekerjaan banyak yang hilang lagi. Aduh, di zaman yang makin susah begini, lo pasti butuh banget duit tambahan. Kayak gue nih, gue selalu butuh duit tambahan. Maka dari itu, gue selalu bermain Binomo. Nah, seperti yang lo lihat nih ya, ini grafiknya kayaknya bakalan naik terus ke atas. Maka dari itu gue langsung aja pencet tombol hijau di pojok kanan layar atas ini nih. Nah, ini karenanya kayaknya sih menurut gue ini bakalan naik nih grafik Crypto IDX. Gue juga udah melihat nih 4 tipe grafik yang ada di Binomo. Ada chart, ada lines, candles, dan juga bar. Dan kayaknya sih nilai Crypto IDX dari berdasarkan 4 tabel ini itu bakalan naik. Selain itu, Binomo juga memiliki, tunggu. Dan hasilnya adalah, nah, gue langsung untung tuh sekitar 2,5 juta men. Ini ada satu lagi fitur Binomo yang keren banget nih. Ini bisa support chat, kontak, dan juga client agreement 24 jam. Jadi gue bisa aja langsung mencairkan dan nggak perlu khawatir duit gue aman karena Binomo support 24 jam. Buat kalian nih yang sekiranya butuh duit tambahan, langsung aja download Binomo dengan klik link yang ada di deskripsi. Kelima, Kuyang Arab. Buat sebagian dari lo yang asalnya dari Kalimantan, pasti nggak bakal asing dengan yang namanya kuyang. Jelmaan siluman yang mempunyai bentukan kepala sama isi perut, jeroan, ini kadang mengincar ibu hamil untuk dicelakai. Katanya juga sih ya, kuyang nih bakalan menghisap darah si ibu dan menculik si bayi yang baru saja dilahirkan. Kira-kira apa jadinya kalau ada video penampakan kuyang tapi bukan di Indonesia? Seorang pengguna TikTok yang username-nya Mougili1100 ya, sengaja menjelajahi salah satu bangunan tua terbengkalai. Namun tanpa sengaja dirinya malah mengalami gangguan mistis pas lagi videoin bangunan tersebut. Beberapa gangguan mistis itu berupa suara-suara seperti pintu yang dibanting dengan keras, gedoran di dinding, terus juga barang yang terlempar sendiri. Namun yang paling mengerikan adalah penampakan sosok yang mirip dengan kuyang. Nah, gue mau lo perhatiin videonya berikut ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yumma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Min inti? Seperti yang lo lihat ya, kayak ada apa ini? Kepala orang gitu yang sengaja ngintip dan sorot matanya juga terang. Si makhluk ini tuh punya rambut hitam, wajahnya putih pucat dan diem aja gitu menatap si user TikTok ini. Nggak lama, kepala ini tuh langsung pergi aja menghilang. Yang gue bingungnya, ini tuh beneran hantu atau sekedar settingan? Gue udah sering banget nih ya nonton vlog-vlog tentang orang Arab pergi ke tempat angker kayak gini terus ketemu hantu dan akhirnya berdoa. Semakin sering gue nonton ini semakin berasa kalau ini tuh settingan. Jadi kayak dibuat heboh aja, kayak dia tuh ketemu apa hantu gitu terus dia baca ayat kursi, dia teriak bismillah, Allahu Akbar, pokoknya kayak dibuat heboh aja. Nah, menurut lo gimana nih? Apakah vlogger-vlogger Arab ini mulai menggunakan gimmick atau ini adalah real hantu? Tulis di kolom komentar. Keempat, pocong Arab.
Kalau gua tanya ya, hantu yang terbungkus nggak bisa jalan tapi lo takut mampus, pasti jawabannya adalah pocong. Walau lo mungkin pernah nonton sinetron jadul yang bentukannya pocong, terus matanya hijau sama merah dan cuman jadi hiburan semata gitu, tapi apa jadinya nih ya kalau lo beneran ketemu pocong nih? Cuman nggak di Indonesia. Seorang YouTuber bernama Asad Khan Vlog sengaja melakukan semacam penelusuran ke sebuah gedung lama yang kayaknya memang udah bener-bener gak ditempatin lagi. Dia bersama temannya tuh kayak bikin vlog di sana. Awalnya emang gak ada yang aneh, sampai akhirnya ada suara pintu yang digedor keras dari dalam. Hal ini membuat mereka penasaran, siapa sih yang ada di dalam ruangan itu? Pas si Asad Khan masuk ke dalam ruangan itu, gue mau lo lihat di pojok ruangan, perhatiin baik-baik karena ini cepet banget. ऐसे लग रहा है जैसे इस रूम के अंदर ना अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अकबर। असद भाई दरवाज़ा बंद हो गया। अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह। ध्यान से असद भाई थोड़ा। अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। Seperti yang lo lihat nih ya, pas si Asad Khan ini membuka pintu, tahu-tahu di pojok ruangan itu muncul sosok yang mirip dengan pocong. Tapi walaupun sosok ini putih ya, tapi ada tangan satu sisi gitu kayak terbentang melambai nggak jelas gini. Apa mungkin ini adalah makhluk yang menyebabkan pintunya itu bisa digedor? Lalu apa mungkin kalau ini adalah pocong? Ya, kalau pocong kenapa tangannya nggak keikat gini? Misalkan pocong keikat gini nih. Nah ini kenapa tangannya begini? Oh iya, buat ngetuk pintu. Bisa jadi ini pocong tapi dia tangannya buat ngetok pintu. Nah, menurut kalian nih, ini beneran sekedar pocong Arab atau ini hanya settingan? Ketiga, hantu di dekat kamar mandi. Buat lo yang baru aja pindahan ke rumah atau ke apartemen baru, pasti ada keinginan untuk ngefotoin spot-spot ruangan yang baru aja ditempatin. Ya, cuma sekedar ya sharing-sharing story, Insta story lah. Apalagi kalau lo punya hewan peliharaan, lo ngelihat anjing lo itu lagi main di kamar barunya, kucing lo tuh lagi main di toilet atau apalah. Nah, lo fotoin deh itu semua. Tapi apa jadinya kalau nggak sengaja nih, pas lo lagi fotoin anjing peliharaan lo atau kucing, tahu-tahu muncul penampakan yang lo nggak tahu itu penampakan siapa. Nah, ini ada satu foto nih ya yang gue dapat dari Reddit, yang username adalah Hike Sandwich Mania. Cerita di balik foto ini dan temannya adalah dia habis pindahan ke apartemen yang namanya tuh ada di daerah Charleston, South Carolina. Nah, anjing peliharaannya ini tiba-tiba tuh loncat ke atas kursi yang ada di ruangan tengah. Karena dirasa lucu, dia tuh akhirnya fotoin anjingnya ini dan kirim fotonya ini ke temennya, ya. Taunya beberapa saat kemudian dia notice hal aneh di foto ini. Seperti yang lo lihat, ini sebenarnya nggak ada yang aneh, tapi kalau lo ngelihat di ujung sana ya, itu kelihatan ada kayak sosok yang berdiri di dekat kamar mandi apartemen ini. Sosoknya ini kayak menghadap kamera dan berdiri diam di situ kayak, wah, ini sosoknya nggak jelas nih. Mungkinkah ini sosok penunggu gitu yang sedang memperhatikan anjingnya, atau mungkin si anjing ini lompat karena dia tuh notice bahwa di ujung sana itu ada penunggunya. Ketika gue lihat di Reddit ya, ada beberapa komentar bahwa kalau anjing hitam itu emang bisa melihat penampakan. Ada yang bilang juga bahwa kalau si anjing ini sebenarnya ini tuh pengen ngasih tahu ke masternya kalau di sana tuh ada hantunya. Nah, menurut kalian kira-kira nih ya, anjing ini tuh beneran menangkap penampakan atau penampakannya ini hanya sekedar halu? Kedua,
bayangan hitam. Bayangin deh ya, gue mau lo bayangin dulu nih ya, malam-malam nih, sekitar jam 11 malam lah ya, ketika lo ingin beranjak tidur. Sebelum tidur, kebanyakan dari lo pasti ke kamar mandi ya, pipis lah, cuci muka, sikat gigi, dan lain-lain. Pas sudah selesai dari kamar mandi, lo pun berjalan ke saklar lampu ruang tengah buat matiin lampu. Dan setelah itu, lo jalan ke kamar tidur lo. Nah, pas momen lo matiin lampu ruang tengah nih, pernah nggak pas klek gitu, tahu-tahu hawa atau atmosfernya beda? Pengguna TikTok dengan username artcvideo merasakan pengalaman ini ya. Dia mengupload salah satu video yang menunjukkan dirinya tuh gemeteran saat mematikan lampu di salah satu ruangan rumahnya. Ketika lampunya dimatiin, muncul bayangan yang muncul dari dalam kamarnya. Gua mau lo perhatiin videonya berikut ini dulu. Watch. You see that? What the fuck? What the fuck? Tell me I'm not a fucking crack, dude. Hell no. What the fuck, dude? I'm out of here. Seperti yang lo lihat ya, pas dia matiin lampu, muncul bayangan hitam dengan siluet seperti wanita di dalam kamar mandinya. Gue nggak tahu ini kamar mandinya atau kamarnya. Pokoknya artcvideo ini sempat mendekat ke bayangan tersebut dan juga tetap masih ada tuh bayangan dia, bayangan si sosok ini. Nah, dia juga cerita kalau rumahnya ini sering banget muncul hantu, tapi belum pernah muncul hantu yang sejelas ini. Menurut kalian, apakah sosok ini emang beneran hantu atau ini hanya sekedar trik kamera, trik cahaya? Tulis di kolom komentar. Pertama, hantu anakku. Kalau lo pernah ke komplek kuburan, biasanya lo bisa melihat ada semacam dekorasi gitu ya di suatu kuburan. Misalnya di situ ada bunga, ada patung, ada salib, ada botol minum, ada bendera negara, ada ya banyak hal lah. Nah, apa jadinya kalau salah satu dekorasi itu bergerak dan berpindah tempat? Jadi ada cerita tentang seorang keluarga nih ya yang baru saja berduka karena mengubur anggota keluarganya di Masonic Cemetery Las Cruces, New Mexico. Nah, karena ini adalah kuburan baru nih ya, keluarganya menaruh barang-barang dekorasi gitu yang tujuannya untuk mengenang si jenazah. Besok harinya, keluarga jenazah ini itu mengunjungi kuburan anggota keluarganya ini. Pas dilihat, beberapa barang kenangan yang mereka letakkan di kuburan kok menghilang. Pada awalnya, keluarga masih berpikir positif ya mungkin diambil sama penjaga kuburan atau ada hewan liar di situ atau tertiup angin lah, apalah pokoknya. Tapi lama-kelamaan kesel juga karena setiap kali mereka berziarah, barang yang tadinya diletakkan untuk dekorasi kuburan tahu-tahu menghilang terus. Sampai satu hari mereka memasang trail cam ya, semacam CCTV untuk memantau kebun dan hutan di sekitaran kuburan itu untuk mencari tahu siapa pelaku dari orang yang mengambil dekorasi kuburan ini. Besok harinya pas mereka lihat hasil CCTV-nya, si keluarga kaget karena yang mengambil mainannya adalah seorang anak kecil, tapi pas jam 1 malam. Si keluarga melaporkan ini ke pihak penjaga komplek kuburan dan pihak penjaga komplek kuburan lebih kaget lagi karena mereka kenal dengan anak ini. Seperti yang lo lihat di foto di samping ini nih ya. Ini adalah screenshot dari video trail cam yang dipasang oleh keluarga tadi. Gue nggak dapet full videonya, tapi gue dapet screenshot dari videonya ya. Di sini bisa terlihat jelas ada anak kecil yang sedang berjalan menuju kuburan yang penuh dengan dekorasi gitu. Nah, terus si anak kecilnya kayak menunduk seakan-akan kayak mengambil dekorasi itu. Nah, si pihak penjaga kuburan ini kenal dengan anak ini dan langsung menghubungi keluarga atau ibu dari si anak ini. Ibu dari si anak ini itu bernama Sandra Gonzalez. Begitu dia mendapatkan kabar ini, Sandra langsung menangis karena dia teringat dengan anaknya yang telah meninggal di komplek kuburan yang sama pada tahun 2018 lalu. Sandra Gonzalez yakin bahwa ini adalah penampakan dari anaknya yang bernama Fabiola Gonzalez karena bentuk tubuhnya terus juga ciri-ciri khasnya itu bisa dibilang mirip sekali. Nah, kalau gue bandingkan sendiri nih ya, bisa dibilang di sini bisa kelihatan bahwa kalau ini adalah Fabiola Gonzalez dan ini adalah foto penampakannya. Ini bisa kelihatan lah ya sedikit mirip di antara dua foto ini. Sandra Gonzalez yang mengetahui berita ini langsung sedih karena teringat kembali mengenai tragedi yang menimpa anaknya.
Menurut laporan berita yang dipublis oleh KVOG 14 di tahun 2018 ya, pada saat kematiannya, Fabiola mengalami memar di kepala, wajah, dan tulang rusuknya. Polisi menangkap seorang pria bernama Lalo Anthony Castrillo dan menuduhnya melakukan pelecehan anak dan juga pembunuhan. Dalam berita itu dia berkata, si pembunuh putri kami ini masih bebas dan sulit bagi kami karena kami terus-terusan disuruh bersabar. Menurut gue ya ini sih ngeri sekaligus juga sedih ya. Ngeri karena kita tahu bahwa ada anak kecil yang bergentayangan di sebuah komplek kuburan. Sedih karena kita tahu bahwa anak kecil ini itu meninggal akibat sebuah tragedi. Dan sampai sekarang kasusnya pun belum terpecahkan. Jadi ya kita doain aja semoga keluarganya tabah dan hantu anak kecil ini bisa bermain dengan damai. Terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD karena akan ada banyak banget video malam Jumat lainnya. So subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video malam Jumat selanjutnya. Good night.